Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 28 September 2023 dalam pekan biasa ke-25 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hagai, bab 1, ayat 1-8. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Maka naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru.
sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9, ayat 7 sampai 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Keinginan untuk bertemu Tuhan. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas kali ini menceritakan bagaimana Herodes, seorang raja wilayah, menjadi sangat cemas dan takut. Bayangan kematian Yohanes Pembaptis yang ia penggal kepalanya selalu menghantuinya. Dialah yang telah memenjarakan Yohanes Pembaptis dan memenggal kepalanya. Pembunuhan ini membuat hatinya selalu diliputi kecemasan. Kehadiran Yesus Kristus dan murid-muridnya yang berkarya di muka umum dengan segala kuasa dan mukjizat yang diperbuatnya semakin menambah kecemasan Herodes. Herodes menyangka Yohanes Pembaptis telah bangkit dan hidup kembali. Herodes dibayangi ketakutan masa lalu. Kehadiran Yesus Kristus
mengancam dan mengusik ketenangan hidupnya. Kita sebagai manusia yang hidup dan sangat dipengaruhi kedagingan dan keinginan duniawi, pasti tidak pernah luput dari kesalahan, kelalaian, dan dosa. Kesalahan kecil ataupun dosa besar yang kita lakukan sering menjauhkan kita dari keinginan roh, dari kehendak Allah Bapa. Semakin jauh kita tersesat dalam kedosaan, semakin jauh kita meninggalkan Allah Bapa, semakin hati kita tidak mendapatkan kedamaian. Kita harus berani meninggalkan kehidupan duniawi yang hanya memberikan kita kebahagiaan semu. Kita harus melupakan masa lalu kita yang penuh dosa dan memberikan kecemasan. Pertobatan, mohon pengampunan, dan kembali pada kehendak Allah Bapa adalah cara yang tepat untuk meninggalkan dosa di masa lalu dan memperoleh kedamaian hidup Allah yang sebenarnya. Herodes ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia ingin tahu seperti apakah Tuhan Yesus yang telah membuat kecemasan baginya. Tetapi setelah Herodes bertemu Tuhan Yesus dan berharap Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang ajaib dengan kuasanya, tetapi Tuhan Yesus tidak menanggapi keinginan Herodes. Ia merasa kecewa, kemudian ia menista dan mengolok-olok Yesus. Inilah keinginan yang salah dari Herodes dan kita juga umatnya. Sering kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus karena berharap Ia akan melakukan mukjizat sesuai dengan keinginan kita. Pelajaran bagi kita umatnya. Janganlah memiliki hati seperti Herodes dalam mencari Tuhan. Yesus bukanlah pesuruh kita yang harus selalu mengadakan mukjizat dan menjawab setiap keinginan hati kita, meskipun kita meminta demi namanya. Yesus tahu apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Allah telah memberikan apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Yang perlu kita lakukan adalah mencoba untuk mengerti apa yang Tuhan telah berikan dan perintahkan dalam firman-Nya, supaya kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang Ia kehendaki. Lupakan masa lalu dan penuh dosa. Jadilah baru dengan pertobatan dan pengampunan Allah. Carilah Allah dan kerajaan-Nya. Cobalah untuk mengerti apa yang Ia kehendaki dan perintahkan. Semakin kita melakukan perbuatan baik sesuai perintah-Nya, kita semakin dekat dengannya, dan kecemasan akan pergi dari diri kita, berganti dengan kedamaian dari Allah. Marilah kita mencari Tuhan dalam doa, pembacaan dan perenungan firman Allah, dan belajar mengenalnya dalam perjalanan hidup kita di hari-hari yang kita lalui. Kita akan semakin merasakan kasih Allah. Marilah berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kasih karunia-Mu telah membuka mata hati kami dan melihat kebenaran-Mu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang cinta kasih-Mu yang tidak terbatas bagi kami umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.